Bencana alam merupakan fenomena alam yang tidak dapat dihindari dan diprediksi oleh manusia. Bencana alam terdapat beberapa tingkatan, yaitu rendah, sedang, dan juga tinggi. Hal tersebut disebabkan karena Indonesia menjadi tempat pertemuan tiga lempeng tektonik dunia dan menjadi jalur gunung api aktif atau Pacific Ring of Fire. Bencana tersebut dapat sangat berdampak terhadap manusia di sekitar, terutama dalam hal makanan dan air bersih. Makanan yang biasa dikonsumsi pada saat terjadinya bencana alam biasanya dalam bentuk makanan kaleng ataupun mie instan. Salah satu dampak mengonsumsi mie instan secara berlebihan dapat memicu tekanan darah. Kandungan natrium yang tinggi pada mie instan juga dapat menjadi salah satu pemicu penyakit gagal ginjal. Konsumsi makanan-makanan yang dapat memicu gagal ginjal seperti konsumsi mie instan secara berlebihan dibuktikan dengan adanya laporan kasus bahwa terdapat anak umur 13 tahun menderita gagal ginjal kronis karena sering mengkonsumsi mie instan. Konsumsi bahan makanan seperti mie dan kemasan kaleng yang berlebihan dapat menyebabkan gagal ginjal karena di dalamnya mengandung natrium yang sangat tinggi, serta terdapat bahan pengawet yang dapat bersifat toksik terhadap tubuh kita. Dari sektor industri pangan sendiri tidak jarang menjadi penyumbang limbah terbesar. Padahal limbah W sendiri masih memiliki kandungan yang cukup baik, sehingga dapat diolah menjadi suatu produk pangan. Limbah W cair yang merupakan produk samping dari pembuatan keju dapat memiliki nutrisi yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Dalam W cair mengandung 70% laktosa, 14% protein, 9% mineral, 4% lemak, dan 3% dari asam laktat. Keberadaannya yang melimpah serta mudah didapatkan menjadikan ubi jalar sangat cocok dikombinasikan menjadi bahan pangan darurat. Selain itu, ubi jalar juga memiliki keunggulan dalam hal nutrisinya. Dalam per 100 gram ubi jalar mengandung 85 kalori, mengandung lemak jenuh 0 gram, mengandung jumlah lemak 0,1 gram, dengan mempunyai kolesterol 0 mg. Setiap 100 gram ubi jalar memiliki kandungan natrium 55 mg dan kalium 337 mg dengan jumlah karbohidrat 20 gram. Maka dengan bangga kami perkenalkan pangan darurat bencana alam, Bisway, produk biskuit dari pemanfaatan limbah whey dan ubi jalar. Kalian tahu nggak sih limbah whey itu apa? Yuk kita cari tahu. Limbah whey merupakan produk samping dari produk susu dan keju. Jika limbah whey tidak dimanfaatkan, maka akan mencemari lingkungan. Kalian suka makan keju? Ternyata dalam 1 kilogram keju mengandung 80-95% limbah whey. Kalau kejunya ditonton, gue banyak sekali ya limbah whey. Terus cara ngabisinnya gimana? Limbah whey dapat dimanfaatkan sebagai produk pangan. Produk pangan tersebut memiliki kandungan laktosa dan protein. Limbah whey kaya akan peptida bermanfaat untuk sistem kardiovaskuler dan imunoregulasi. Selain itu, bermanfaat juga sebagai antioksidan, anti-inflamatori, dan antimikroba. Bisway merupakan biskuit yang terdiri dari campuran limbah whey dan juga ubi jalar. Kenapa sih harus ubi jalar? Yuk kita simak. Ubi jalar memiliki kandungan karbohidrat yang kompleks yang dapat menjadi sumber energi utama bagi tubuh untuk meningkatkan stamina. Oleh karena itu, ubi jalar berpotensi menjadi alternatif pangan darurat.
Kelebihan lainnya yang dimiliki ubi jalar yaitu tidak mengandung gluten sehingga aman dikonsumsi oleh intoleran gluten. Sekarang, yuk kita cari tahu cara pembuatan biskuit. Limbah whey yang cair dan ubi jalar harus ditimbang terlebih dahulu. Whey cair akan diubah menjadi whey kental menggunakan rotary vacuum evaporator. Setelah itu, diubah menjadi whey bubuk dengan pengaringan melalui proses spray drying. Begitu pula dengan ubi jalar yang harus diubah terlebih dahulu ke dalam bentuk tepung. Setelah itu, pembuatan biskuit berdasarkan standar SNI. Proses pembuatan tepung limbah whey dimulai dengan pengumpulan susu dari hewan. Susu sapi maupun susu kambing dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan limbah whey. Setelah susu dikumpulkan dari berbagai sumber, maka susu harus dipasteurisasi untuk menghilangkan mikroba di dalamnya. Susu yang telah dipasteurisasi diberi enzim seperti chymosin. Pemberian ini digunakan untuk mengubah struktur misel kasein dan membuat susu mentah. Bagian utama dari susu berubah menjadi dadi. Dadi ini digunakan sebagai produk dasar untuk pembuatan keju. Oleh karena itu, kenapa keju menghasilkan limbah whey cair? Residu yang dihasilkan harus disaring melalui mikrofiltrasi, di mana limbah whey cair disaring melalui membran semi-permeabel untuk menghilangkan lemak, karbohidrat, dan laktosanya, sehingga menghasilkan limbah whey yang mengandung 80% protein. Cairan whey berprotein tinggi kemudian dimasukkan ke dalam mesin pengaring untuk dihilangkan kadar airnya dan diolah menjadi bentuk bubuk. Proses pembuatan biskuit dimulai dengan pencampuran tepung limbah whey dan tepung ubi jalar menjadi homogen. Selanjutnya diaduk secara merata dengan menambahkan mentega sehingga tidak ada gumpalan tepung yang tersisa. Adonan ditambahkan gula pasir dan telur dan dikocok sampai berbusa. Adonan yang berbentuk dicetak menggunakan cetakan bulat dan dipanaskan dalam oven 180 derajat Celcius selama 16 menit. Selanjutnya, biskuit dikemas dalam kemasan yang tertera pada gambar. Bisway merupakan biskuit yang terbuat dari limbah whey dan juga ubi jalar. Produk pangan darurat berupa biskuit ini dipilih karena dapat langsung dikonsumsi tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Selain itu, bisway juga dapat dikonsumsi oleh anak-anak hingga lansia. Kelebihan lain yang dimiliki oleh bisway yaitu berpotensi menjadi makanan ringan untuk penderita autis karena bisway berbahan dasar dari limbah whey yang bebas kasein dan juga ubi jalar yang bebas gluten. Dengan upaya tersebut, kita dapat ikut berkontribusi dalam menjaga lingkungan untuk generasi mendatang. Aku, kamu, kita, jaga lingkungan.